batasan yang dimaksud yaitu kita melihat dari kata asal ma'rifat, kata asal kata ma'rifat. Nah, ma'rifat ini dalam arti kata ma'rifah, mengenal atau diperkenalkan. Seorang murid sudah mendapatkan kajian dari seorang guru, memperkenalkan kajian sehingga mendapatkan suatu ibadah dalam masa tafakur. Itu dinamakan apa yang dia lihat, apa yang dia alami, itu dikatakan dalam masa mengenal atau masa ma'rifat. Gitu. Mengenal itu diutamakan dalam masa ma'rifat. Nah, ini sepanjang itu yang dikenalkan oleh gurunya atau mursyidnya. Umpamanya dikaji tentang nur, nah dikaji tentang sifat-sifat ruh di dalam diri, kodrat-kodrat dalam diri, akhirnya menjadi sebuah tafakur dan dia lakukan tafakur karena sudah diperkenalkan ma'rifah atau ma'rifahnya, maka itu dikatakan dalam masa ma'rifat. Oh gitu. Ya. Nah, tapi muncul lagi kata pensaksian. Nah, kalau sudah tingkat pensaksian ini sudah memiliki batasan yang tidak boleh disebut ma'rifat, yaitu menuju tingkat seperti tadzakur. Tadzakur adalah suatu perbuatan sifat Allah di dalam diri yang disaksikan oleh masa fana dalam ibadah dan tidak bisa dianalisa oleh akal seorang murid. Maka ini dinamakan pensaksian. Oh itu. Ya. Dan tidak boleh ada sebutan. Maka makom kajinya sudah tinggi. Contohnya tidak boleh lagi dikatakan ada unsur bahasa nabi, bahasa nur, bahasa zat, sehingga naik kepada tingkat kajian kodrat. Maka kita hanya bisa menerima hidayah daripada pensaksian. Itulah hidayah yang akan kita dapatkan. Allah buka ijab, diijabahkan kita, dan kita menyaksikan tanpa kita mampu menilai daripada kejadian itu. Itu namanya pensaksian. Oh begitu. Jadi perbedaannya mungkin antara ma'rifat itu dia mengenal dulu seorang guru, lalu dia batasannya sampai menyaksikan. Yang ini sudah tidak bisa dikatakan dia. Iya. Oh betul. Nah, satu contoh, kita baca syahadat. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Apa daya kita setelah kita dibukakan oleh guru kajian tersebut ke tingkat sir rahasia Allah, dan kita menyaksikan kodrat daripada syahadat tadi, tapi kita tidak punya, tidak ada kemampuan. Oh iya. Dan sesungguhnya pensaksian itu adalah kemuliaan paling tinggi. Subhanallah. Dan tidak bisa kita gambarkan lagi tajali-tajalinya. Nah, itu yang dinamakan pensaksian. Tidak mampu kita katakan la ilaha illallah itu mukanya Allah seperti ini, tubuhnya Allah seperti ini. Tidak bisa lagi. Allah itu cahaya, Allah itu zat. Tidak bisa lagi. Karena harga mati. Nah, inilah pensaksian. Oh, jadi dalam persaksian bisakah di situ adanya sebuah penetapan dari diri kita gitu ya? Walaupun sebenarnya kita belum paham sekali gitu kan, tapi kita tetapkan bahwasanya, contoh lah, ketika sesuatu mendapat sebuah persaksian, kita hanya sanggup ini datang dari Allah, atau bagaimana ya? Ya, ini kembali ke masa. Kalau dalam masa makrifat yang dikenalkan kajian oleh seorang guru, itu seseorang memiliki hak untuk menilai, memperjalankan semua. Tapi kalau untuk tingkat pensaksian,
Sesungguhnya tidak ada daya upaya Oh, dan begitu. tidak ada perumpamaan di situ. Masa tafakur yang sangat tinggi. Dan kita tidak bisa menceritakan selain hanya kepada seorang guru yang memahami. Oh, iya, iya. Jadi masa makrifat tadi dengan masa pensaksian. Iya, iya. Nah, ini dihimpun oleh sholat. Hmm, Makanya ada fardu ain. Iya. Ain itu melihat atau menyaksikan. iya, Nah, kalau kemampuan sholatnya masih amanah, iya. ini makrifat mungkin akan terbuat iman. Jatuhnya ke iman gitu. Iman. Tapi potensinya adalah umat. Oh, iya. Tapi kalau sudah pensaksian, ilmu pensaksiannya tinggi, Iya. ini sholatnya sudah bisa ke tingkat pensaksian. Nah, ini ada perbedaan. Hmm. Gitu. Jadi amalan yang timbul dari ma'rifat itu sa'adiyah. Oh, gitu. Tapi amalan yang masuk kepada pensaksian Iya. itu syahadah langsung. Nah, itu Hmm. mungkin makomnya sudah sedikit Tinggi-tinggi ya. kan? Iya, so. Ya. Jadi ini kan banyak dari mungkin nggak jemaah di majelis zikir aja yang menjalankan istiqomah ya, bukan tafakur atau zikir-zikir yang besar gitu. Tapi umumnya kesaksian itu pasti atau pasti diawali dengan ma'rifah ya, Bu, ya. Ma'rifat ya, Bu, ya. Karena tidak mungkin hadir sebuah kesaksian kalau ma'rifat itu kita tidak memahami. Lalu pada saat kita mendapatkan seseorang itu mendapat sebuah kesaksian yang boleh dia sampaikan itu hanya kepada gurunya begitu. Iya, betul. Karena hanya mursyid itu sendiri yang memahami ya, Bu, ya. Iya. Berarti kalau itu tidak boleh seorang yang dalam kandungan seorang mursyid itu menetapkan begitu saja tanpa dikonsultasikan terlebih dahulu atau tanpa ada pembicaraan atau memohon petunjuk kepada seorang mursyid itu sendiri, Bu, ya. Iya, betul. Jadi haknya seorang mursyid itu adalah meluruskan makrifat tadi. Oh, iya. Tapi setelah masa fana itu datang, Ya. masa kusuk dalam sholat, itu si pemilik sholat itu dengan yang menjalankan sholat ini dia yang tahu. Nanti guru hanya mursyid menjabarkan Ya. apa daripada isyarah yang diterima dalam menjalankan. Kalau katakan seseorang menjalankan sebuah zikir, Bu, dia mensaksikan melihat nur misalnya, Bu, ya, dan beraneka macam warnanya lah, Bu, ya. Di dalam persaksian itu, apakah di situ ma'rifat terjadi atau bagaimana nih, Bu? Saya agak kurang paham nih, Bu, di sini. Apa kita kenali dulu apa yang bertanya dulu kepada seorang mursyid bahwasanya seperti apa keadaan dalam sebuah zikir itu ketika kita mendapatkan sebuah nur atau kita masuk menjalankan lalu kita mendapatkan sebuah persaksian atau penglihatan itu lalu kita bicarakan dengan seorang mursyid atau bagaimana nih? Agak kurang paham saya ini. Iya, setelah kita terima sebuah kajian dari seorang mursyid atau guru mursyid, di sini kita diajarkan untuk tafakur. Ya. Nah, setelah kita mengalami masa tafakur, berarti itu yang berkuasa adalah ma'rifat. Oh, gitu. Nah, bukan pensaksian. Karena pensaksian ini dia dalam makom ma'rifatullah. Tapi kalau untuk kaji diri itu ma'rifatul ruh. Kalau dalam syahadat ma'rifatullah itu la ilaha illallah. Nah, itu kesaksian. Dikaji sampai kita mengenal. Kalau untuk mengaji diri itu ma'rifatul ruh, Muhammad Rasulullah. Oh, Nah, iya. ini ma'rifat. Iya. Nah, gitu. Jadi kita setelah mengalami masa, makanya syahadat itu menuntut 3 perkara: tauhid, tafrid, tajrid. Artinya nyata telah berhubungan, Ya. merasakan dalam berhubungan, Ya. mengalami dalam berhubungan dengan Allah. Nah, ini akan membimbing kepada masa ma'rifat dan pensaksian. Oh, begitu. Nah, iya. So,
Jadi tidak ada perbedaan, cuma ada pemisahan makomnya antara kata pensaksian dan ma'rifat. Oh gitu. Ya. Kalau yang dikatakan pensaksian dalam syahadat ini sendiri, ini makom pensaksian atau makom ma'rifat nih Bu ya? Yang mana? Dalam syahadat gitu. Ya, aku bersaksi, ini apa yang disaksikan nih Bu ya? Aku bersaksi asyhadu alla, Ya, Allah itu Tuhan, ya, ilaha illallah. ya. Nah, itu yang boleh kita saksikan. Setelah masuk waw mewakili batasan dan Ya, wa asyhadu. ya. Kalau sudah waw wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Setelah tingkat ketuhananku masuk ke tingkat kemuhammadan, keumatan. Ya. Nah, disinilah ma'rifat turuh tadi. Disinilah ma'rifat. Oh, di situ batasan. Nah, tapi kalau asyhadu la ilaha illallah itu masih dalam pensaksian. Sudah. Nah, tapi kalau sudah wa asyhadu, nah, Ya. ada batas. Nah, inilah batas saksi dengan ma'rifat tadi. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, di sini sudah ada keumatan. Ya. Tapi kalau di sini ketunggalan. Asyhadu an la ilaha illallah. Seperti kita juga tidak melihat ada huruf lain dalam kata-kata la ilaha illallah. Ya. Berarti itu langsung pensaksian. Tidak bisa dilarikan ke kodrat mim, kodrat shin. Ya. Tidak ada kodrat huruf lain di situ. Ini kata la ilaha illallah. Nah, itu Iya. pensaksian. Dan ini golongan tadzakur yang sangat istimewa. Gitu. Bisa dikatakan ibadah paling tinggi atau bagaimana Bu ini? Kalau tazakur Ibadah bisa. tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Oh gitu. Cuma makomnya sudah sahadah, sudah langsung. Langsung. Ya. Tapi kalau sahadiah tidak langsung. Nah, ini ada dikatakan ma'rifat turuh tadi, Muhammad Rasulullah. Iya. Nah, iya. Jadi batasan yang ada. Iya. Perbedaan tidak ada antara pensaksian dengan ma'rifat, batasan. Batasan yang ada Ibu ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi rupanya seperti itulah antara ma'rifat dengan pensaksian itu sendiri Bu ya. Insyaallah. Kadang-kadang kan begini Bu ya. Orang memahami ma'rifat itu hanya sebatas melihat. Tapi ada lagi perkataan pensaksian itu sendiri. Nah, pensaksian ini dengan menyaksikan, ini kaitannya bagaimana Bu? Pensaksian dan menyaksikan, diberikannya sesuatu pensaksian oleh Allah atau kita menyaksikan sesuatu yang diberikan oleh Allah? Bukan seperti itu. Atau bagaimana Bu ya? Pensaksian dan menyaksikan Ya. itu kembali kepada kodrat siapa yang menyaksikan dan apa yang dia saksikan. Oh iya. Nah, seperti itu. Seperti orang beribadah, berzikir. Nah, dia tidak memikirkan siapa yang mengingat, tapi dia memikirkan apa yang dia ingat. Oh gitu. Nah, gitu. Ya. Insya Allah. Nah, seperti juga kita seperti jalan ma'rifat itu adalah tajalli Allah. Iya. Pandangan tajalli Allah. Sementara pensaksian itu tajallinya sirullah. Alhamdulillah. Nah, perjalanan rahasia Allah. Iya. Gitu. Jadi situ perbedaan batasan saja. Insya Allah Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang tadi gue sampaikan itu luar biasa sekali membekas-nya. Jadi saya pribadi terutama khususnya dan umumnya para jemaah dan hadirin sekalian menyaksikan mujakarah pada waktu ini tentang memahami antara pensaksian dengan ma'rifat itu sendiri ya. Jadi mungkin saya memahami dalam hal pensaksian dan ma'rifat ini dalam artian kata sesuatu yang harus lebih dikaji lagi ya. Karena itu
tidak bisa hanya sebatas kita menurut kita saja, karena semua itu harus sesuai dengan bimbingan seorang mursyid, Bu ya. Jadi untuk syahadat yang tadi Buya sampaikan itu batasan antara keumatan dengan kesaksian itu sendiri, Bu ya. Kalau tidak salah saya mendengar seperti itu. Nah, dalam hal kodrat yang mensaksikan ini bagaimana untuk memahaminya, Bu ya? Seperti tadi yang Buya sampaikan, dikaji kodratnya atau bagaimana perjalanannya sampai ke sebuah pentajalian yang disaksikan sebuah kodrat, Bu ya? Yang dipahami itu pentajaliannya atau dari mana dulu harus dipahaminya dulu? Iya. Jadi kita ini harus menjalani proses tauhid dulu. Dikala kita menjalani proses tauhid ini, makanya antara tasawuf dengan tauhid itu tidak bisa dipisahkan. Tasawuf memperjalankan tauhid menuju satu jalan. Di sini kita harus mengalami proses dulu, proses masa tauhid. Ada masa tauhidin, masa kesempurnaan daripada Islam, rukun-rukun Islam, syariat, hakikat, thariqat, dan ma'rifatnya. Nah, barulah kita mendapatkan masa tauhid zuhudiyahnya. Jadi kita sudah bisa mengimani daripada perbuatan ini. Baru kita mendapatkan lagi kemampuan daripada tingkat tauhid ilahiyahnya. Nah, bagaimana mengkaji dan mengaji berhubungan dengan Allah. Nah, setelah itu baru kita menuju tauhid ghaibiyah, yaitu masa Allah membuka rahasia kegaibannya di dalam masa tafakur. Dan itu harus didapati sampai kepada titik masa tauhid Syria. Dapat Allah membuka pintu rahasianya kepada seseorang yang dia kehendaki. Di situ kita baru bisa mentelaah antara saksi dan makrifat tadi. Jadi kalau kita belum mengalami itu, karena 5 proses akan menaikkan 5 derajat. Pertama, muslim kasaf, dia hanya tauhidin, taunya. Dia menjalankan peraturan-peraturan. Setelah dia mengimani peraturan, maka dia naik kepada tauhid mukmin. Nah, dia sudah mulai punya ilmu. Nah, setelah dia punya ilmu, dia mendapatkan hak tauhid, yaitu muslim muksinin. Dia sudah mulai mengajar. Ada hati untuk mengajar pada sesama. Nah, baru dia mendapatkan ketakwaan kepada ilmunya. Nah, ini muslimnya sudah mutakin. Nah, terakhir dia paham apa yang dimaksud oleh Allah. Nah, inilah muslim arifin. Jadi kita harus mengalami masa belajar dari 5 tauhid menuju 5 derajat. Baru kita bisa membedakan mana ma'rifat dan mana pensaksian. Intinya seperti itu, Khalifah. Yang ingin saya pertanyakan satu lagi, untuk mencapai tahapan-tahapan itu, sebenarnya seorang salik ini atau murid itu apa yang harus dia lebih kedepankan, Bu ya, dibandingkan urusan-urusan yang lain, ya, dalam rangka mencapai tingkatan-tingkatan itu, ya. Kalau memang dirinya itu memang membutuhkan. Jadi, ya begini, seseorang itu kesadaran bertuhannya kalau sudah mulai ada, dia pasti mencari seorang guru. Karena apa? Usia menentukan perjalanan hidup. Keselamatan diutamakan, yaitu Islam. Maka seseorang itu harus bersegera mungkin memiliki syarat-syarat daripada ma'rifatullah. Belajar mengenal Allah itu memiliki satu persyaratan. Pertama, dia harus sami'na wa ta'na, patuh dan taat.
patuh kepada gurunya dan taat kepada ilmunya. Bukan hanya merampas-rampas ilmu, ingin menjadi besar dan merasa besar, adu-adu kaji. Ya. Nah, membuat seseorang itu hilang kepercayaan, merasa rendah diri gara-gara nafsu kita belajar. Ini mengakibatkan suatu kafir sindik. Orang yang telah kafir dalam batinnya, mengkafirkan batin dengan membesarkan diri di jalan Allah, dengan merendahkan orang lain. Nah, ini tidak sami'na wa ata'na. Yang kedua, tidak amanah.